Itu untuk novum itu ya menurut saya sebagai praktisi hukum itu bukti yang kurang kuat. Ya kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Terlepas nanti disetujui hakim dalam hal ini dikabulkan atau tidak, itu menjadi urusan nomor 100 menurut saya. Jadi yang penting adalah legal action dulu. Rentetan agenda sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal selaku mantan terpidana kasus tewasnya Vina dan Eki di Pengadilan Negeri Cirebon akhirnya telah rampung seluruhnya pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 kemarin. Ia usai berhadapan langsung dengan pihak jaksa penuntut umum di depan majelis hakim selama 1 pekan lamanya, perjuangan pihak Saka akhirnya selesai juga. Sepanjang proses sidang, pihak Saka pun membawa setumpuk bukti baru alias novum yang kemudian dilengkapi dengan menghadirkan sederet saksi baik fakta maupun ahli. Mulai dari kakak sepupu Saka yang bernama Aldi hingga mantan Kabareskrim Polri Susno Duaji. Namun sayang, bukti maupun kesaksian yang dihadirkan pihak Saka Tatal masih memancing pro kontra di kalangan para masyarakat. Terlebih, salah satu saksi ahli Saka yakni Reza Indragiri malah menggunakan kesempatan itu untuk meminta maaf kepada ayah almarhum Eki, Ibtu Rudiana. Lantas, seperti apa analisis para praktisi hukum terkait peluang kemenangan Saka di PK? Serta benarkah pula salah seorang praktisi hukum menganggap novum Saka masih kurang kuat? Untuk novum itu ya menurut saya sebagai praktisi hukum itu bukti yang kurang kuat. Terus terkait dengan pembelaan juga mengarah kepada kecelakaan itu, ya sebenarnya kan substansi pembelaan itu bukan mengarah ke situ kalau menurut pandangan saya ya gitu. Harusnya mengkonstruksi peran dari Saka ya kemarin ya, itu dia bahwa dia bukan melakukan pembunuhan itu gitu. Memang udah ada putusan terkait dengan pembunuhan, tapi seharusnya sih lebih mengarah kepada dia tidak melakukan itu. Kalau memang pun benar adanya pembunuhan, tapi bukan dia pelakunya gitu. Jadi fokus kepada dianya aja gitu, bukan pada merubah semua rangkaian yang ada. Kalau merubah semua rangkaian kronologis itu memang susah. Dengan hanya bukti yang berupa asumsi itu tidak bisa dalam pembuktian, apalagi pembuktian pidana. Pembuktian pidana itu harus benar-benar bukti itu meyakinkan hakim dan meyakinkan semua pihak. Bukti itu harus terang benderang, lebih dari cahaya matahari. Tidak bisa hakim berasumsi, tidak bisa. Jadi apa yang dilakukan jaksa sudah benar. Jaksa ya memang harus begitu, harus membela posisinya negara yang hari ini dilakukan upaya PK. Karena dia mewakili negara nih, menuntut orang yang bersalah. Kemudian posisinya polisi ya memang harus begitu, melindungi internal, kemudian juga mencari kebenaran yang berdasarkan fakta, realita, berdasarkan saksi, alat bukti yang lain-lain sesuai dengan yang diatur di dalam hukum acara pidana. Terlepas nanti disetujui hakim dalam hal ini dikabulkan atau tidak, itu menjadi urusan nomor 100 menurut saya. Jadi yang penting adalah legal action dulu. Dia melakukan. Nah, kemudian apakah novumnya cukup atau tidak dan sebagainya, itu kembali ke ranah pengadilan. Biarlah hakim yang memutus. Dan jangan juga dikatakan misalkan, oh novumnya tidak ada menurut kita, tapi kalau menurut kacamata hakim ternyata cukup, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Oh ternyata menurut hakim ya tidak ada novum yang mampu dipertimbangkan, judek faksi dan judek jurisnya sudah sesuai, ya itu juga hak daripada hakim, kembali kepada hakim yang menyidangkan.
Nah itu tadi saya katakan, yang bicara manusia, yang memutus manusia, yang menuntut manusia, yang menyelidiki manusia, yang membela juga manusia kembali, manusia punya nurani. Biarlah nurani masing-masing akan bicara nanti. Ya tentunya sidang ini tetap bergulir sesuai dengan aturan ya, di mana aturan sidang PK ini kan berdasarkan suatu pembuktian ya, pembuktian hal-hal yang dirasa perlu untuk dijadikan pertimbangan nanti di Mahkamah Agung. Nah tentunya ini yang harus sangat amat dikawal, karena tidak mungkin sesuatu hal yang sekarang ini sudah kita buat dan kita rancang untuk dijadikan alat bukti yang cukup untuk bisa disampaikan ke majelis. Saya rasa harus diterima kalau memang itu bisa dipertanggungjawabkan. Saya rasa kita melihat ya live di televisi ya, bagaimana seorang Farhad Abbas dia melakukan legal action untuk kepentingan kliennya. Itu menunjukkan pengacara yang punya integritas terhadap kuasa. Nanti keputusan hakim yang akan menjadi patokan kita. Kita meminta dan memohon bahwa harus dengan teliti dan jelas majelis hakim yang mulia yang di Mahkamah Agung bisa dapat mengabulkan atas permohonan PK. Sementara itu, pihak kuasa hukum Saka Tatal yang dikepalai oleh Farhad Abbas dan Krisnamurti itu nampak menggandeng pula mantan Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, sebagai saksi ahli. Mengingat sepak terjangnya yang vokal dalam menyerukan keadilan sepanjang viralnya kasus Vina dan Eki. Seperti diketahui, kemunculan Dede belum lama ini pun tak lepas dari campur tangan Deddy Mulyadi. Sontak saja, nama Deddy Mulyadi pun ramai disorot jutaan pasang mata. Mirisnya, ada pula pihak yang menaruh rasa tidak suka kepada sang mantan bupati lantaran diduga menyebarkan pemberitaan bohong. Tak main-main, Deddy Mulyadi pun harus mempertaruhkan kebebasannya, mengingat namanya sudah dilaporkan oleh Elsa Syarif dan Pitra Romadoni Nasution selaku kuasa hukum Ibtu Rudiana. Lantas, mungkinkah Deddy Mulyadi sebenarnya sudah menyalahi hukum lewat keterlibatannya dalam kasus Vina? Serta bagaimanakah pula pandangan para praktisi hukum soal sepak terjang Deddy Mulyadi dalam kasus viral itu? Siapapun berhak untuk mencari sebuah keadilan. Karena ini bicara bukan private law, tapi ini publik, umum, negara hadir di sana. Nah, masyarakat ini punya kontribusi besar. Contoh terjadi tindak pidana, malah masyarakat harus peran serta aktif melaporkan apa yang dia ketahui, apa yang ingin dia sampaikan, apa yang ingin dia ungkapkan. Dan ketika Deddy Mulyadi terlepas dia menjadi salah satu calon gubernur lah atau bupati, dia sebagai politisi, terlepas daripada itu, dia menjadi tokoh masyarakat, tokoh adat di Jawa Barat yang menginginkan adanya keadilan. Dan itu dibenarkan, tidak ada yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh melangkah. Buat saya itu masih bagus ada orang seperti Deddy Mulyadi daripada diam. Ya, kalau lihat di sini, Bang Deddy ini kan adalah salah satu public figure ya. Dia adalah calon wali kota Jawa Barat ya. Tentunya kita lihat di sini bahwa seorang public figure boleh-boleh aja untuk mengawal suatu kasus dalam memberikan statement. Karena di dalam undang-undang saksi ya, tentunya saksi itu kan ada 8 saksi. Saksi itu ada yang saksi menguatkan, saksi yang dinilai juga dari orang lain ya. Dari orang lain memberitakan saksi itu untuk bisa disampaikan, tentunya bisa aja, boleh. Tapi balik lagi, kita melihat di sini bukan hal spesifik di dalam memberikan satu statement atau membuka suatu kasus. Biasanya diruntut tuh dari proses kejadian awal. Dan akhirnya dia pelan-pelan membuka adanya saksi-saksi baru, adanya pernyataan saksi yang akhirnya dikumpulkan dan dibentuk statement. Sehingga permasalahan ini dinilai oleh masyarakat luas karena yang nonton jutaan. Nah ini yang kita lihat Bang Deddy yang sekarang ini udah cukup effort ya di dalam proses pengungkapan suatu kasus. Saya rasa sangat baik ya kalau itu tidak melanggar suatu koridor. Artinya tidak melebihi dari proses penyelidikan, penyidikan, dan melampaui batas tentunya. Tidak melampaui batas, saya rasa sah-sah saja. Saya itu ingin memisahkan aspek politik dan aspek kemanusiaan. Perkara
pembunuhan Vina di Cirebon dan terpidana sebanyak 7 orang yang masih mendekam di penjara, dan 1 tersangka adalah persoalan kemanusiaan, bukan persoalan politik. Dan saya tidak mau menyangkutkan itu dengan politik. Ini adalah real sikap saya sebagai manusia. Pertanyaannya boleh nggak? Boleh-boleh saja. Selama memang yang dilakukan itu benar. Selama langkah-langkahnya itu konstruktif dan sesuai dengan aturan. Jadi tidak ada yang, kalau saya ada orang yang menyalahkan, oh Deddy Mulyadi terlalu jauh, bla bla bla. Menurut saya, harus ada 1000 Deddy Mulyadi yang hadir di Republik ini. Harus ada jutaan Deddy Mulyadi lagi yang lahir untuk 2-3 tahun ke depan. Iya, kalau kapasitas orang untuk melakukan investigasi sebenarnya kan dalam hukum negara Republik Indonesia ini kan dibatasi. Yang berhak melakukan penyelidikan dan penyelidikan itu adalah aparat penegak hukum atau pejabat berwenang gitu. Ataupun kayak misalnya di instansi pemerintah itu ada juga PNS, itu PPNS gitu. Penyidik pegawai negeri sipil. Nah, itu diberikan amanah undang-undang. Kecuali di luar negeri ada tim investigasi swasta gitu, misalnya di beberapa negara di luar negeri. Tapi kembali lagi masuk ke posisi Deddy Mulyadi itu sebenarnya bukan dikatakan sebagai investigasi sih, tapi dia lebih kepada hanya mendalami terkait dengan masalah ini bagaimana sih, wawancara doang gitu. Tapi untuk dia bertindak sebagai seolah-olah penyidik atau penegak hukum itu tidak. Dan semua warga negara itu sebenarnya kan berhak untuk mencari tahu, mengetahui, itu hak-hak dia aja gitu. Mengungkap suatu kasus kan ada like and dislike. Nah, pada waktu ada orang yang tidak suka dalam hal yang diusik ya, tentunya mereka akan melakukan upaya hukum. Nah, karena hal-hal yang dirasa tidak sesuai atau pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai, tentunya ini yang menjadikan satu pokok penting, karena ini menggiring suatu opini yang ternyata yang disangkakan itu bukan dia, ternyata dia dapat kabar dari orang lain yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Maka itu kalau di dalam hal kasus Vina tersebut dan Eki ini kan harus didasarkan oleh fakta hukum yang bisa dipertanggungjawabkan. Jangan semua berbicara A, B, C semua ditampung sehingga dituangkan di dalam satu pernyataan. Nah, ini sangat bahaya sekali. Oleh karena itu pihak kepolisian lah yang punya langkah penting untuk bisa orang yang memberikan suatu statement di media tanpa pertanggungjawaban, tentunya harus ada hukumannya ini. Karena semua ini berdasarkan alat bukti yang cukup untuk bisa disampaikan ke media. Namun terlepas dari itu semua, rentetan agenda sidang peninjauan kembali yang diajukan Saka Tatal sudah berakhir. Kini, pihak kuasa hukum pun tinggal menunggu datangnya sidang putusan yang hingga sampai saat ini masih belum ditentukan. Walaupun kini banyak pihak yang buka suara dan menuturkan opini mereka baik pro maupun kontra terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Saka, tak dapat dipungkiri bahwa banyak fakta-fakta dan opini mengejutkan yang terkuak selama perjalanan agenda sidang PK Saka. Menariknya, pihak kuasa hukum Saka rupanya tidak ambil pusing soal itu semua. Dan ketika ditemui, mereka pun masih yakin sepenuh hati bahwa Saka akan keluar sebagai pemenang dalam PK itu. Yang berarti setelah sidang putusan nanti, mereka meyakini nama Saka akan kembali bersih seperti sedia kala. Kalau hakimnya nggak terkecoh juga ya pasti menang gitu kan. Makanya kan saya diundang juga oleh advokatnya diminta untuk ahli. Saya bilang nggak usah banyak-banyak ahlinya, tanpa ahli pun orang menang. Kenapa? Peristiwanya nggak ada. Restorasi justice dimulai dari Cirebon. Peninjauan kembali adalah bagaimana ketika PK kita diterima, seluruh argumentasi hukum yang terjadi di tahun 2016 itu selesai. Selamat berpikir bagi orang-orang yang terlibat di sini. Kalau kami selaku tim kuasa hukum dari Saka Tatal, kami meyakini dengan adanya novum yang sudah kami bacakan tadi 100% kami akan menang, berhasil dan akan dikabulkan oleh hakim.
Amin. Tambah dengan adanya juga fakta-fakta lain, Dede sudah mengakui kan bahwa dia memberi kesaksian palsu juga kan, itu berpengaruh semua kan gitu kan. Kenapa kita menang? Salah satunya adalah hal-hal berita-berita yang menyenangkan buat kita tentang adanya saksi Dede yang mencabut keterangannya kan bahwa itu adalah fiktif. Artinya tidak pernah akan ada yang namanya peristiwa itu. Berarti sinkron dong dengan apa yang kita ajukan sebagai PK dengan Novum. Gunanya kami di sini mengungkap bahwa kasus ini sebenarnya tidak ada, dan kami akan menegakkan keadilan buat para terpidana yang di dalam dan terutama klien kami Saka. Dengan adanya PK ini, itu tuh tujuan kami dan harapan kami bisa menang, dan kemenangan ini bukan hanya buat kami tim kuasa hukum tapi juga khususnya buat Saka, juga buat terpidana yang di dalam. Dengan seandainya PK ini berhasil, maka mungkin kemungkinan besar untuk para terpidana yang di dalam itu mereka punya angin segar. Dan mungkin ini buat berita baik buat mereka yang selama ini sudah merasakan penderitaan, terasa dijolimi, dan mungkin inilah saatnya Tuhan mengangkat derajat mereka. Sadar, peristiwa kan nggak ada. Bahkan saya ngasih sayembara. Kan kemarin di Inews saya kasih sayembara, di podcast saya kasih sayembara. Yang bisa membuktikan kalau ini ada peristiwa pembunuhan, nggak usah pelakunya. Kalau pelakunya mungkin sukar nangkapnya. Buktikan ada peristiwa pembunuhan di kota Cirebon. Saya kasih hadiah 10 juta tunai. Ayo, Anda dengar boleh juga ikut. Boleh ikut. Kontan. Ada nggak peristiwa pembunuhan di kota Cirebon tanggal itu, hari itu? Udah, buktikan. Cara buktikannya udahlah, apa buktikannya? Dengan alat bukti, saksi ini tambah lagi alat bukti forensik yang nggak terbantahkan. Ya kalau itu ada, aku kalah, saya bayar gitu kan. Sudah hampir 100%, persiapan kami sudah cukup. Artinya dengan koordinasi berbagai tim, dengan pendapat ahli yang kami komunikasikan dari WA Group, kami yakin insya Allah bahwa PK kami juga optimis akan dapat dikabulkan. Kekeliruan hakim itu nyata dan jelas. Ini ada beberapa novum yang baru yang akan kita tambahkan dan akan kita ajukan besok pada tanggal 24 Juli. Yang mana novum-novum ini sangat berpengaruh ke depannya terkait dengan pembebasan Saka. Ya, artinya dengan pengajuan besok, ya mudah-mudahan ke depan Saka emang bisa dikatakan bebas murni. Nah, selesai sudah Cumi Lovers, saksikan terus Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.